Tapi kan pendeta, betapa banyak pendeta-pendeta atau mungkin tokoh-tokoh agama di luar Islam atau mungkin di Islam itu sendiri yang kalau dia berkhutbah itu selalu memvonis bahwa hati-hati dengan ajaran agama di luar Kristen atau di luar ajaran Islam, semua sesat dan kafir. Anda sebagai pendeta apakah setuju dengan pola-pola seperti itu? Oke, Pak Pendeta memandang Islam seperti apa? Atau ada tugas lain pendeta sebenarnya selain memberikan doa? Jadi komisioner Bawaslu siapa yang manggil? Barangkali kalau untuk jadi komisioner Bawaslu itu negara yang memanggil. Saya belajar agama Islam itu dari kelas 1 SD hingga kelas 1 SMP. Oke. Apa yang mereka yang sering singkatin itu? BPJS. BPJS. Bapak Pendeta Jimmy Suding. Lebih enak jadi pendeta atau jadi penyelenggara pemilu? Guys, kembali bersama saya Bang Bill, Offside Podcast kali ini saya bersama dengan salah seorang narasumber yang keren, anggota Bawaslu Sangihe, Bapak Pendeta Jimmy Suding. Assalamualaikum Pendeta. Waalaikumsalam. Jangan selalu serius ya. Ya. Jadi Pak Pendeta, ini podcast Offside coba untuk menggali informasi lebih banyak tentang Pak Pendeta. Iya. Pendeta Jimmy Suding. Apa yang mereka yang sering singkatin itu? BPJS. BPJS. Bapak Pendeta Jimmy Suding. Apa aktivitas Pendeta? Iya, yang pertama tentunya seperti dikatakan Pak Habib tadi sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe. Keren. Tentunya, tapi masih melayani? Iya, panggilan tugas pelayanan juga kita tetap. Oh gitu. Iya. Jadi di gereja aktif, sebagai penyelenggara pemilu juga aktif? Iya. Keren. Jamaahnya banyak juga yang ngefans sama Pak Pendeta? Kalau ngefans banyak sih. Anda ini terkenal sebagai komisioner yang cukup humoris, ya kan? Padahal Anda punya background sebagai, ya itu tadi pendeta. Saya kira pendeta itu sangat normatif, sangat tidak bisa diajak serius, atau gimana sebenarnya sih? Barangkali, Bib, kalau bicara tentang serius, itu apa ya, tergantung bagaimana orang menilai. Tetapi saya sendiri, saya bisa memposisikan di saat mana serius, di saat mana dalam aktivitas disertai dengan berbagai canda, gurauan. Ya seperti misal ketika saya jumpa dengan orang lain dan saya jumpa dengan Habib, ya suasananya kan berbeda. Barangkali seperti itu. Iya. Kalau agamanya Pak Pendeta ini memandang humor tuh gimana sebenarnya? Iya, kita melihat dari sisi bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selama tidak menyimpang dari ketetapan Tuhan. Sedikit yang saya pahami juga tentang ajaran dalam Islami. Dimaksud dengan takwa adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi setiap larangan. Nah, dalam setiap humoris itu adalah bagian terpenting juga dari sisi hidup saya untuk bagaimana bisa menjangkau seseorang. Luar biasa. Sebab ada kan ketika kita masuk dalam satu komunitas, dalam satu perkumpulan, langkah awal kan minimal kita tidak tahu seperti apa orang-orang yang kita datangi. Tapi seiring dan berjalannya waktu dalam percakapan, kita bisa tahu, nah di hal-hal seperti itulah saya bisa. Kalau jadi pendeta itu sebenarnya panggilan nurani atau panggilan Tuhan juga? Gitu? Yang pertama harus kita sadari bahwa ini dalam satu perspektif iman saya ya. Saya melihat dan menarasikan panggilan itu ada dua. Yang pertama kita dipanggil menjadi petobat. Itu dulu. Kita dipanggil menjadi umat. Itu panggilan yang pertama. Yang kedua kita masuk lebih khusus lagi dalam panggilan khusus di mana kita memberi diri untuk melayani. Keren. Itu selain panggilan nurani berarti ada panggilan tertentu khusus. Iya. Secara pribadi saya merasa itu. Terus jadi komisioner Bawaslu siapa yang manggil? Barangkali kalau untuk jadi komisioner Bawaslu itu negara yang memanggil. Ini adalah panggilan tugas negara. Jadi bagi saya melihat bahwasanya saya sebagai imam, tidak cukup bagi saya hanya sekedar untuk mendoakan bangsa dan negara ini. Tidak cukup bagi saya untuk sekedar membawa dalam doa apa yang menjadi pergumulan dalam bangsa ini. Nah, dalam tataran penyelenggaraan pemilihan, nah saya tidak hanya sebatas mendoakan pemilu bisa berjalan dengan baik,
tapi kerinduan saya dan alhamdulillah puji Tuhan. Siap. Saya lolos dalam seleksi dan akhirnya saya tidak hanya cukup berdoa tetapi saya memberi diri dalam tugas pengawasan ini. Jadi Anda mau bilang bahwa sebelumnya jadi pendeta lebih didominasi dengan pekerjaan memberikan doa saja? Iya. Oh gitu. Atau ada tugas lain pendeta sebenarnya selain memberikan doa? Barangkali dalam tugas keimamatan barangkali tidak lebih dari sekedar hanya berdoa saja. Kan sebagai imam juga saya harus barangkali tidak berlebihan jika saya katakan tidak lebih kurang dari integritas seorang pengawas pemilu. Dalam keimamatan juga saya harus menjaga netralitas di mana umat yang saya pimpin itu dapat saya katakan tidak hanya memiliki satu keinginan saja dengan berbagai keinginan mereka, belum lagi pilihan mereka. Nah, ini saya harus akomodir dalam satu wadah di mana saya harus bisa bersama-sama dengan mereka. Tapi Pak Pendeta, yang saya tahu yang namanya pendeta itu biasanya atau imam itu punya mazhab, punya aliran. Ya kan? Aliran-aliran yang tentu punya jamaah. Kalau kemudian Anda misalnya beraliran atau sekte keagamaan Anda adalah sekte A, terus salah satu peserta pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah punya sekte yang sama dengan Anda, bagaimana Anda menyikapi posisi Anda sebagai seorang pendeta yang harus netral, sementara penyelenggara pemilu yang netral, sementara Anda punya jemaat yang punya hubungan emosional dengan Anda yang ikut berkontestasi? Iya, makanya saya katakan tadi di awal bahwasanya ini saya sudah lakukan, saya sudah bukan lagi uji coba tetapi telah menjadi satu bahagian dari kehidupan saya adalah belajar walaupun mereka itu ada dengan saya, mereka itu ada bersama-sama dengan saya. Tetapi yang saya pikirkan, yang saya lihat bukan hanya kepentingan satu orang saja. Sementara kan tadi saya katakan bahwa dalam satu wadah pelayanan itu ada berbagai jemaat. Kalau Pak Habib tadi gunakan sekte, ada orang-orang di situ yang walaupun tidak satu sekte dengan saya, tetapi mereka bersama-sama dengan saya. Nah, saya melihat ini adalah sebuah keuntungan besar, keuntungan besar bagi saya jika saya melihat mereka secara bersama, secara menyeluruh. Namun harus pun kita akui bahwa ada ruginya ketika saya melihat seperti itu. Tetapi bagaimanapun saya harus mengedepankan asas di mana saya bisa diterima. Saya bisa diterima. Seperti itu barangkali. Pak Pendeta memandang Islam seperti apa? Bagi saya agama itu adalah usaha orang untuk mencari Tuhan. Itu. Mohon maaf, saya dilahirkan dan tinggal bahkan mengikuti pendidikan itu di daerah yang mayoritas Islam. Di mana waktu itu? Di Gorontalo. Gorontalo. Saya belajar. Pantas Anda ini pintar bahasa Gorontalo. Saya belajar agama Islam itu dari kelas 1 SD hingga kelas 1 SMP. Jadi sampai hari ini walaupun sudah mulai lupa, saya bisa tulis alif sampai wassalam. Nah, itu karena saya melihat, sekali lagi saya ulangi, agama itu adalah usaha orang untuk mencari Tuhan. Walaupun kita punya aliran yang berbeda, kita punya liturgi yang berbeda, tetapi masing-masing yang dicari oleh manusia adalah keselamatan. Nah, barangkali untuk sahabat saya Pak Habib berada di satu komunitas di mana, namun hakikatnya tujuan kita sama. Bagaimana kita bisa memperoleh hidup, tidak hanya selamat di dunia, tapi kita selamat di akhirat juga. Tapi kan pendeta, betapa banyak pendeta-pendeta atau mungkin tokoh-tokoh agama di luar Islam atau mungkin di Islam itu sendiri yang kalau dia berkhutbah itu selalu memvonis bahwa hati-hati dengan ajaran agama di luar Kristen atau di luar ajaran Islam, semua sesat dan kafir. Anda sebagai pendeta apakah setuju dengan pola-pola seperti itu? Saya pertama bukan soal setuju atau tidak, tapi saya sampai kapanpun saya tidak akan mempraktekkan seperti itu. Karena bukan ajaran seperti itu? Karena bagi karena saya Anda cuma jaga diri aja karena kebetulan anggota Bawaslu? Tidak, karena bagi saya juga menginginkan bahwa orang itu menghargai kepercayaan saya. Nah, dalam ajaran kami, dalam Injil dengan jelas bahwasanya apa yang engkau suka, apa yang kau kehendaki orang lakukan kepadamu, lakukan itu kepada orang lain. Nah, dalam hal ini juga saya tidak melihat Islam itu adalah sesuatu yang barangkali kalau saya mendudukan bahwa Islam itu berbeda dengan Kristen, itu betul. Islam itu tidak sama dengan Kristen, itu benar. Akan tetapi saya tidak harus menjustis bahwa Islam itu salah, yang benar itu salah. Sebab dari 6 agama yang diakui di negara kita ini tidak akan pernah ada yang sama. Dan jika jujur harus berkata, masing-masing mengklaim mereka yang benar. Tetapi apakah kita mengklaim kita yang benar itu harus berkata si A itu salah? Jadi
bagi saya pribadi, kembali kepada diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa berusaha, bagaimana saya harus menjaga hubungan saya dengan Tuhan dan sesama. Saya tidak akan pernah menjaga hubungan dengan sesama. Barangkali kalau saya sudah berada di akhirat, tidak di sini. Tetapi selagi saya ada di dunia, saya harus menjaga hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena hukum yang terutama adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi sesama. Dan itu tanpa memandang agama atau ajaran apapun. Siap. Wow, keren. Karena saya agak trauma sebenarnya dengan banyak sekali pemuka-pemuka agama yang justru memberikan contoh atau mentransformasikan pengetahuan tentang keagamaan yang justru memposisikan orang atau komunitas yang berada di luar komunitas kita itu pasti sesat dan perlu kalau di Kristen saya pernah dengar ada istilah domba yang perlu diselamatkan. Itu apa maksudnya? Domba yang perlu diselamatkan bagi saya adalah domba yang berada dalam satu komunitas yang barangkali karena satu dan lain hal, maka dia tidak ada lagi dalam komunitas kami. Maka saya punya tanggung jawab moral untuk bisa mencari dia kembali. Domba yang tersesat dalam arti kata, saya bisa bukan berarti dia berada di luar Kristen misalnya. Saya tidak mengkategorikan dia domba. Yang disebut domba kawanan domba saya itu adalah domba peliharaan saya. Dalam tataran misalkan dalam jumlah 10, nah tiba-tiba saya lihat yang 2 udah nggak ada. Jadi barangkali saya punya tanggung jawab untuk mencari yang 2 itu kemana. Itu Anda memandangnya lebih ke soal internal ya? Internal. Saya tidak melihat dari sisi yang lain. Keren. Karena bagi saya salah satu faktor penunjang untuk bisa menghasilkan hidup rukun dan damai itu frasanya itu hanya satu. Bagaimana kita saling menghargai. Silakan kita tempatkan, silakan kita mendudukan agama kita yang benar. Silakan kita meyakini, mempercayai agama kita yang benar. Bahkan kita mempertahankan itu silakan saja. Akan tetapi bukan dalam arti kita berkata bahwa yang lain salah dan yang benar kita. Bagaimanapun di dunia ini, di planet bumi ini, semua berbeda. Bukan hanya dihuni oleh kita saja, masih ada orang lain saja. Negara saja menjamin dan memberikan kebebasan untuk masing-masing agama, masing-masing orang untuk memeluk agama. Aku pikir kalau semua tokoh agama punya pandangan demikian, pasti kita berada di posisi yang sangat tenang, sejuk, dan tidak punya masalah. Tunggu, ini mau nyalon provinsi nggak? Ya. Bagi saya jabatan Bawaslu Kabupaten Kota kan 2023 udah berakhir nih. Ayo. Bagi saya untuk hal itu saya tidak dapat pungkiri bahwa dalam realita semua orang memiliki peluang yang sama. Semua orang memiliki peluang yang sama. Tetapi saya mencoba sejak awal untuk menanamkan dalam pribadi saya. Saya hanya dapat melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya hanya dapat berbuat apa yang saya dapat perbuat. Selebihnya biar kita tunduk dan patuh dalam satu bahasa, biar kehendak Tuhan lah. Tetapi untuk Bawaslu Provinsi barangkali saya bisa gunakan istilah Jawa untuk Bang Bilfaki monggo. Seberapa berintegritas seorang BPJS Bapak Jimmy Sudin dalam soal menjadi penyelenggara pemilu sekaligus pendeta? Misal, ini ada satu pertanyaan. Kalau kemudian Anda dihadapkan dengan satu realitas di mana Anda harus berpihak kepada dalam tanda kutip kecurangan, ya kan? Sebenarnya yang Anda takuti untuk tidak melakukan itu apa? Aturan kah? Undang-undang kah? Teman sekitar kah? Takut nanti dijadikan aib kah? Atau Anda murni karena ketakutan Anda sebagai hamba Tuhan? Atau bagaimana? Jadi saya melihat begini, Bib. Yang pertama bahwa hukum yang akan mengatur setiap tataran kehidupan umat manusia adalah kalau di Islam adalah Al-Quran, bagi kami Injil, dan itu harga mati itu dulu. Nah, sehubungan dengan aktivitas kita sebagai penyelenggara pemilu, sebagai wasit, dan apapun dalam tataran kehidupan berbangsa, kita tidak diatur oleh Al-Quran dan kita tidak diatur oleh Injil, tapi ada hukum. Ada hukum-hukum tertentu, ada perundang-undangan yang mengatur dalam apapun yang kita lakukan. Nah, bagi saya hukum itu atau peraturan itu adalah penjelmaan dari sebuah kebenaran, di mana bukan ilhaman, tetapi minimal di situ adalah sebuah cerminan bahwasanya dalam hukum itu kan ada yang diharuskan dan ada yang dilarang. Nah, itu kan tidak ada bedanya dengan dari kami kitab Injil dan bagi Habib Al-Quran, di mana di situ juga diadopsi untuk kita bagaimana melakukan itu sesuai dengan peraturan yang ada. Sebab ketika kita berkata bahwa
yang saya langgarkan bukan Al-Quran, yang saya langgarkan bukan Alkitab, yang saya langgarkan hukum. Bagaimanapun hukum di dunia itu adalah salah satunya adalah perundang-undangan itu sendiri. Nah, jika Habib tadi sempat bertanya di awal tadi bahwa seberapa besar saya bisa mengukur integritas, barangkali itu fluktuatif ya. Barangkali saya bisa saja saya berkata bahwa saya berintegritas. Akan tetapi bagaimanapun saya menghargai ada orang yang menilai saya. Tapi biarlah fakta dan realita yang akan. Dan syukur alhamdulillah itu sudah saya lewati sebagai penyelenggara pemilu sejak tahun 2006. Baik dalam mulai dari pengawas di tingkat kecamatan, naik level 2012 jadi pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Artinya kalau Anda punya masalah sejak di jajaran paling bawah, kemudian minimal saya tidak bisa ada hari ini, maka Anda tidak bisa jadi komisioner Bawaslu di kabupaten kota. Kalau soal kita mengutip ayat-ayat suci untuk kepentingan tugas sebagai penyelenggara pemilu, aku merasa mungkin agak wajar. Misalnya pengawasan dalam Islam, pengawasan dalam perspektif Kristen, atau menjadi pengawas pemilu sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Alkitab, itu agak wajar. Sekarang bagaimana menurut Pak Pendeta soal ketika ada orang yang berkampanye atau yang dalam kehidupan berpolitik praktis di kontestasi pemilihan umum membawa ayat-ayat Tuhan, bahkan memakai dalam tanda kutip jasa pendeta dan juga ustadz sebagai juru kampanye dan mengutip ayat suci untuk kepentingan politik praktis. Menurut Anda apakah itu keliru atau salah atau gimana? Saya tidak juga harus menjustis bahwa itu keliru, tetapi terpulang kepada manfaat dari peran itu sendiri. Barangkali seorang imam, seorang ustadz atau seorang pendeta diundang dalam satu hajatan kampanye, terus diundang berdoa, dan sebagainya. Itu bukan hanya saya pikir, tapi menurut saya itu sah-sah saja. Akan tetapi kalau seorang pemimpin umat barangkali jikapun harus dia harus terjun, bagi saya juga itu belum ada masalah yang dihasilkan dengan itu. Walaupun sudah mengutip ayat-ayat suci untuk kepentingan politik praktis. Jika yang Habib maksudkan adalah mengutip ayat untuk kepentingan, barangkali bukan salah juga, tetapi minimal dia harus kembali kepada jalan yang benar lah. Karena bagaimanapun ayat-ayat suci itu punya satu tujuan untuk bisa menguatkan, walaupun dia tidak salah ya. Walaupun dia tidak salah. Sebab ayat-ayat suci itu bisa berguna untuk hal apapun dalam kemaslahatan kita manusia. Tetapi yang saya ingin sedikit sentil adalah tidak salah seorang imam dan tidak salah seorang pendeta untuk terjun dalam politik praktis. Tetapi yang salah bagi saya adalah ketika dalam kesehariannya, dalam aktivitasnya, ketika diterjun dalam politik praktis, justru dia tidak mempertontonkan integritas yang baik. Betul. Ya, barangkali saya tidak memilih dan memilah ketika seorang umat yang biasa yang menampilkan integritas seperti itu masih dalam tataran kewajaran. Akan tetapi ketika ada sosok yang selama ini mereka jadikan teladan, lantas seiring dalam perjalanan perpolitikannya dia tidak berintegritas, barangkali ini dia tidak sedang memperlihatkan sesuatu yang baik. Yang repot tuh pendeta, ada kan banyak orang yang mengutip ayat suci untuk sampai pada tingkat dia mau mengajak, kalau dia mau mengajak orang untuk memilih seseorang is okay, tapi problemnya ketika dia menggunakan ayat untuk menghajar lawan, apalagi yang beda agama. Nah, dalam Kristen ada nggak kayak gitu? Misalnya pendeta ceramah, jangan pilih di luar golongan kita karena dia akan berpotensi A, B, C, D. Itu gimana? Masih ada nggak? Karena dalam konteks Bawaslu ini indeks kerawanan pemilu. Gimana? Ini bagian dari hasil pengawasan kita juga. Jadi kita mau putuskan hari ini tidak ada, sementara pada faktanya ada. Nah, jadi barangkali bagi saya sampai hari ini kitab suci manapun, ajaran agama manapun mengajarkan kita untuk bersahabat dengan siapa saja. Benar. Tetapi kalau sudah dalam koridor di mana kita harus membenci orang lain, itu barangkali sama sekali sudah tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Persis. Di Sangia ada dapat ini tuh? Nggak ada. Dan saya berdoa semoga akan tetap mungkin tidak. Karena pendeta yang jaga. Pernah dikritik sama umat nggak? Jamaat nggak? Iya ada. Dalam tanda kutip dialog dalam konteks ketika Anda berkhutbah, kemudian mendapat. Tapi di Kristen jarang ya. Di Kristen kebanyakan begini ya, kalau pendeta lagi berkhutbah,
itu tidak dialogis ya Pak Pendeta Iya. ya. Beda kalau di Islam kan ada sesi tanya jawab. Di Kristen gimana sih? Barangkali sampai hari ini yang menguntungkan pendeta itu dia tidak diinterupsi sementara bicara. Bukan sekedar hanya memiliki hak imunitas sementara bicara, tetapi sedikit tidaknya dalam liturgi kami memang beda kalau ibadahnya dalam bentuk retreat atau dalam bentuk PA pendalaman Alkitab. Di situ barangkali ada sesi tanya jawab. Kalau ceramah itu pasti ya pendeta kan tidak ada yang sempurna. Nah, betul sekali. Ini juga kadang-kadang problem. Kalau di Islam itu Pak Pendeta, kalau misalnya Anda sebagai ustadz ceramah, di forum itu mungkin Anda di Samimawa orang manut-manut saja gitu jamaatnya. Tapi ketika terdokumentasi, ada ustadz yang lebih kritis dan bahkan mungkin yang lebih alim. Wah, ini kutipan makhrajul hurufnya bermasalah, kutipan teksnya, tafsirnya nggak sesuai. Itu akhirnya jadi perdebatan di media sosial. Nah, itu Islam banyak banget. Di Kristen ada nggak? Ketika ada pendeta yang bicara, kemudian pendeta lain memberikan kritik di saluran-saluran channelnya. Namanya kita masih dalam dunia ini kan, aroma persaingan di mana-mana itu ada. Siap. Kita tidak akan pernah dikritik kalau kita sudah menyenang predikat almarhum atau almarhumah. Selama kita masih hidup. Saya juga sempat dengar bahwa ada ungkapan orang bijak bahwa kita jangan berharap sesuatu yang baik dari orang yang tidak menyenangi kita. Selama orang itu senang dengan kita, barangkali kita tidak akan pernah temukan hal-hal yang mengkritisi kita. Tetapi selagi orang itu memposisikan diri sebagai pribadi yang sedang tidak senang dengan kita, apa saja yang kita lakukan, cara berpakaian kita, lenggang jalan kita, itu menjadi bahan kritikan mereka. Betul. Tapi ya di satu sisi kita juga memahami bahwa setiap kritikan itu adalah masukan yang baik untuk dan itu biasanya yang berbeda-berbeda secara komunitas, secara mazhab, kemudian memberikan kritik. Walaupun kalau macam kami di NU itu ada namanya Bahsul Masail, ya santri dengan kiai itu biasa kritik otokritik, walaupun satu aliran dan satu perspektif. Namun di banyak hal perlu ada semacam masukan gitu. Lebih enak jadi pendeta atau jadi penyelenggara pemilu? Sebenarnya saya harus berkata apa nggak ada pertanyaan lain, tapi karena udah terlanjur ditanya dan saya juga harus menjawab, saya harus berkata dengan jujur bahwa enak dua-dua lah. Enak dua-dua. Karena bagaimanapun ketika saya berkata bahwa salah satu itu nggak enak atau yang enak hanya salah satu, maka barangkali followers dari Habib akan menjustis, Anda harus pilih yang satu yang mana. Jimmy Sudin dengan segala pikirannya. Saya Bang Bill Offside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.